Akhir-akhir ini, kalian sadar gak sih kenapa ada banyak banget produk sunscreen yang dijual di pasaran? Banyak juga kampanye-kampanye yang membahas tentang seberapa berbahayanya sinar matahari bagi kulit, sampai kita disarankan untuk selalu memakai sunscreen, sunblock, bahkan hingga memakai pakaian yang tertutup untuk terhindar dari radiasi sinar matahari. Apakah kalian tahu, bumi kita ini sebenarnya punya malaikat pelindung loh, yang tidak pernah kita sadari. Apa itu? Ya, lapisan ozon. Namun, di masa kini, akibat dari kegiatan manusia yang sangat berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam, mengakibatkan banyak kerusakan lingkungan terjadi di bumi yang kita tinggali. Salah satunya adalah rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon, terutama yang terdapat di bagian bawah atmosfer bumi, berpotensi menyerap sekitar 97-99% radiasi ultraviolet berbahaya yang berasal dari matahari yang dapat merusak kehidupan di bumi. Jika lapisan ozon tidak ada, jutaan orang akan terserang penyakit kulit dan sistem kekebalan tubuhnya akan menurun. Kira-kira penyebabnya apa sih? Kok bisa lapisan ozon kita rusak? Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penyebab atau hal-hal atau kegiatan apa saja yang bisa membuat menipisnya atau bahkan merusak lapisan ozon di atmosfer kita. Jadi ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi. Yang pertama ada penggunaan CFC. CFC ini merupakan singkatan dari chlorofluorokarbon. Nah, CFC ini merupakan suatu zat atau bahan kimia aerosol yang sangat berperan dalam menipisnya lapisan ozon di atmosfer kita. Jadi apa aja contoh-contoh dari CFC ini? Yang pertama ada penggunaan pendingin ruangan seperti AC, kulkas, dan CFC ini merupakan bahan dari pembuatan busa pada sabun dan cairan-cairan lainnya. Selanjutnya, hal kedua yang dapat menyebabkan lapisan ozon ini menipis yaitu polusi dari kendaraan, polusi pabrik, dan selanjutnya adalah penggundulan hutan yang menyebabkan lapisan-lapisan ozon di atmosfer kita dapat berkurang, dan semakin berkurang terus maka lapisan ozon di atmosfer kita akan hilang, yang itu sangat berdampak, sangat bahaya bagi kita manusia. Satu, dua, tiga. Jadi, apa aja sih dampak dari adanya lubang ozon? Lubang ozon ini dapat menyebabkan terjadinya radiasi ultraviolet B, di mana radiasi ultraviolet B ini dapat menyebabkan efek buruk bagi makhluk hidup, terutama kita manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, efek buruk yang dapat dialami oleh kita manusia adalah ketika kita terlalu banyak dipapar oleh radiasi ultraviolet B, kita menjadi terkena risiko lebih besar untuk mengalami kanker kulit, katarak, maupun penyakit yang dapat merusak bentuk dari anggota tubuh kita. Selain itu, kita juga dapat mengalami penurunan dari sistem imun tubuh karena paparan yang berlebihan. Selain dari dampak buruk pada manusia, hewan juga dapat mengalami kerusakan pada mata, kulit, ataupun anggota tubuh lainnya apabila terpapar radiasi ultraviolet B terlalu banyak. Nah, tumbuhan juga akan mengalami dampak yang mirip ya, cuman lebih ke segi pertumbuhannya yang terhambat. Jadi contohnya proses fotosintesis dari suatu tumbuhan dapat terganggu apabila tumbuhan tersebut terpapar radiasi ultraviolet B yang berlebihan. Sekian. Oke, jadi gimana sih caranya manusia pada akhirnya bisa menanggulangi yang namanya itu penipisan atau lapisan ozon yang bolong gitu. Jadi setelah 19 di tahun 1980, para ilmuwan di Antartika menemukan bahwa ada penghilangan lapisan ozon di atas benua Antartika secara berkala yang dimulai di musim semi, lalu terus menipis hingga menebal lagi secara berkala. Nah, 7 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1987, dibentuklah suatu perjanjian yang namanya adalah Montreal Protocol. Montreal Protocol ini dibuat untuk mengurangi penggunaan molekul yang merusak lapisan ozon nih. Misalnya, setelah mereka teliti, molekul itu adalah CFC atau chlorofluorokarbon. Hingga di akhir 1990-an dan sampai awal 2000-an, produksi CFC berhasil ditekan jauh berkurang. Hingga 9 tahun kemudian, di tahun 2009,
sekitar 98% dari senyawa kimia yang merusak ozon sudah diberhentikan dengan penuh. Penggunaan CFC akhirnya digantikan dengan molekul yang namanya itu HCFC atau hydrochlorofluorokarbon dan HFC, hydrofluorokarbon, yang lebih tidak merusak lingkungan jika dibandingkan dengan CFC. Tapi ternyata nih, setelah bertahun-tahun penggunaan HCFC dan HFC, ditemukan tuh bahwa HCFC itu ternyata 2000 kali lebih berbahaya dibandingkan CO2 terhadap adanya pemanasan global. Dan di tahun 2016 dilakukan yang namanya itu amandemen Kigali untuk membatasi penggunaan HFC dan diharapkan mencegah peningkatan suhu sebesar 0,5 derajat Celcius hingga pada akhir tahun 2100 nanti. Seiring berjalannya waktu, Protokol Montreal berhasil ditandatangani oleh seluruh negara yang ada di dunia, sehingga berhasil mencegah 2 juta kasus kanker kulit baru tiap tahunnya dan mencegah jutaan kasus katarak di seluruh dunia. Proses pemulihan ozon ke bentuk semula sebelum ozon itu dirusak ternyata butuh waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena molekul-molekul yang merusak lapisan ozon itu perlu waktu peluruhan atau dia tuh bisa benar-benar hilang dari lapisan ozon dalam kurun waktu 50-100 tahun. Waktu yang lama bukan? Tapi seiring berjalannya waktu dan seiring Montreal Protocol yang ditetapkan di semua negara di dunia, banyak penelitian yang membuktikan bahwa lapisan ozon terus membaik seiring berjalannya waktu. Oke, selanjutnya kita akan membahas pencegahan CFC di lapisan ozon. Ya, salah satu cara simpelnya tinggal menggunakan alat-alat yang tidak menggunakan CFC. Karena di teknologi sekarang banyak juga peralatan yang tidak menggunakan CFC. Yang meskipun AC ada, cuma sekarang udah ditingkatkan agar tidak menggunakan CFC.